Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia dengan judul Ruang Lingkup Sintaksis. 1. Pengertian sintaksis dan penggunaan alat sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun dan tatein, yang artinya mengatur bersama-sama. Secara lebih luas, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan pengertian ini, kata merupakan struktur internal sintaksis, walaupun konsep pembentukannya sendiri merupakan bagian dari cabang morfologi. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan terangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis kata. Satuan sintaksis harus dibedakan adanya dua macam kata, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal mempunyai makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Yang termasuk kata penuh adalah kata-kata kategori nomina verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Misalnya, masjid memiliki makna tempat ibadah orang Islam. Kata tugas secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak berposisi, dan konjungsinya misalnya dan tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai tugas sintaksis untuk menggabungkan menambahkan dua buah konstituen. Selanjutnya, penggunaan sintaksis. Alat sintaksis ada 4, yaitu bentuk kata, konektor, intonasi, dan urutan kata. Ini berfungsi untuk menjunjung eksistensi struktur sintaksis terkecil. 1. Bentuk kata. Derajat bentuk kata di dalam bahasa Indonesia serta bahasa Latin tidak sama. Dalam bahasa Latin itu, bentuk kata berperan mutlak, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak. Dalam bahasa Latin, urutan kata itu hampir tidak memiliki peran, sedangkan untuk di dalam bahasa Indonesia itu memiliki peran penting. Contoh, ibu menyapu lantai. Ibu disapu lantai. Ibu tersapu oleh lantai. 2. Konektor. Konektor yang bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain. Bisa dikatakan konjungsi. Konjungsi disebut juga kata sambung. Konjungsi adalah tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. A. Untuk acara malam tirakatan seksi konsumsi membeli buah apel, jeruk, pisang, dan buku di pasar Johar. Itu tadi adalah contoh dari konektor. Selanjutnya, 3. Intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai oleh tanda baca titik, tanda tanya, dan tanda perintah. Menyatakan bahwa dalam bahasa tulis, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Contoh, Desi alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, titik. 2. Desi alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, tanda tanya. Desi alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, tanda seru. Contoh A merupakan kalimat pernyataan yang diucapkan dengan intonasi menurun. Jadi yang pertama, yang menggunakan tanda titik disebut intonasi menurun. Sedangkan contoh yang kedua, yang B, kalimat pertanyaan yang diucapkan dengan intonasi naik. Jadi dengan intonasi yang berbeda-beda, makna kalimat menjadi berubah. 4. Urutan kata. Urutan kata ini merupakan letak kata atau posisi kata yang satu dengan yang lain di dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata ini sangat penting.
Perbedaan urutan kata itu menimbulkan perbedaan makna. Contohnya seperti konstruksi 3 jam mempunyai makna yang tidak sama dengan konstruksi urutan 3 jam. Namun terdapat bagian lain dari kalimat bahasa Indonesia yang tidak bisa dipindahkan tempatnya, yaitu tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut. Contoh, tadi pagi kakak menyapu halaman. Kakak menyapu halaman tadi pagi. 2. Konstruksi dan objek sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas 2 unsur. Satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Oleh karena itu, wacana, kalimat, klausa, dan frase juga termasuk konstruksi sintaksis. Sebagai konstruksi sintaksis, wacana yang berupa paragraf pada umumnya memiliki unsur yang berupa kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana yang berupa teks lengkap atau utuh pada umumnya memiliki unsur yang berupa paragraf yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Di samping itu, wacana juga memiliki unsur yang berupa alat kalimat, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Sebagai konstruksi sintaksis, kalimat memiliki 2 unsur, yaitu 1. Unsur segmental yang berupa kata, frase, dan klausa. 2. Unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi sebagai konstruksi sintaksis. Klausa memiliki unsur yang disebut 1. Fungsi, 2. Kategori, 3. Peran. Sebagai konstruksi sintaksis, frasa memiliki unsur yang berupa kata-kata. Oleh karena itu, aspek bentuk dan aspek makna kata-kata yang menjadi unsur frase sekaligus juga merupakan unsur konstruksi frase sebagai sintaksis. 4. Objek sintaksis. Objek sintaksis menurut Abdul Chair yaitu struktur sintaksis mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis, serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur. 2. Satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. 3. Hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis, seperti masalah modus, aspek, dan sebagainya. 1. Struktur sintaksis. Struktur sintaksis mencakup fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis. Fungsi sintaksis menggunakan peristilahan berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori sintaksis menggunakan peristilahan berupa nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Sedangkan peran sintaksis menggunakan peristilahan berupa pelaku, penderita, dan penerima. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis tersebut berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Pengisi fungsi tersebut terdapat berupa frasa, sehingga selain kelas kata yang nomina, terdapat pula frasa nominal. Begitu juga dengan adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina yang dapat berupa frasa sebagai pengisi fungsi sintaksis. Menurut Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia, Alwi dan kawan-kawan, bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yaitu verba atau kata kerja, 2. Nomina atau kata benda, 3. Adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Di samping kategori utama, terdapat juga tugas yang terdiri atas preposisi atau kata depan, konjungtor atau kata sambung, dan partikel. Peran sintaksis dalam struktur sintaksis berkaitan dengan masalah makna gramatikal yang dimiliki oleh struktur sintaksis itu. Makna gramatikal unsur-unsur leksikal yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis sangat tergantung pada tipe atau jenis kategori kata yang mengisi fungsi predikat dalam struktur sintaksis itu. Jika predikatnya diisi oleh verba transitif makan, misalnya, maka pengisi fungsi subjek akan berperan pelaku.
dan pengisi fungsi objek akan berperan sasaran. Tetapi pengisi fungsi predikat berupa verba kedinginan, maka pengisi fungsi subjeknya akan memiliki peran yang mengalami. Pengisi fungsi predikat itu sendiri dapat memberi peran aktif, seperti dalam kalimat nenek menghitamkan rambutnya. Peran pasif seperti di dalam kalimat rambutnya itu dihitamkannya. Peran proses seperti dalam kalimat kulitnya mulai menghitam. Dan peran keadaan seperti dalam kalimat rambutnya sangat hitam. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.